Kita menuju ke pertanyaan terakhir nih Mbak, yang ringan. Ini betul-betul terakhir Mbak ya, pertanyaan ringan. Yang Udah Mbak mau buka lihat puasa. ini perbedaan yang Mbak alami di London itu dibandingkan dengan Indonesia, semuanya Mbak, budaya, sosial, apapun itu yang Mbak alami, perbedaan-perbedaan apa yang Mbak rasakan? Ini kan pertama kalinya Mbak ke sana ya? Iya, pertama Oke. kali. Yang saya tangkap pertama kali saya nyampe mendarat mendarat di London, di Bandara Heathrow, itu adalah orang-orang yang sangat ramah. Jadi kalau anggapannya kebanyakan orang gitu, orang Eropa, orang Barat itu, wih sombong, individual segala macam. Individual iya, saya anggap individual iya, tapi ramah banget. Jadi Individual dalam artian apa Mbak? Individual maksudnya gimana? Individual maksudnya seperti sekarang ini saya ya, saya ada di student house. Kebanyakan anak-anak di sini adalah anak-anak S1 sebenarnya di student house ini, dan masing-masing mengerjakan halnya masing-masing, misalnya jadi nggak yang ngerecokin gitu. Menurut saya ini sangat baik karena bagi yang disabilitas itu ngasih kesempatan untuk kita mengeksplor, untuk belajar, jangan dianggap nggak bisa duluan gitu. Jadi dibiarin aja dulu kita. Itu di Indonesia yang masih perlu dikembangkan lah. Karena kalau Iya. melihat disabilitas pasti orang kayak kalau salah satu penelitian nih yang saya masukkan ke penelitian saya kemarin, Mbak. Ini sebenarnya bahas santai kok masuk penelitian ya. Orang disabilitas salah satu stereotipnya itu menjadi objek rasa penasaran, Mbak. Itu ada penelitiannya tahun 1991. Padahal penelitiannya itu 91, Mbak. Dan ini masih berlangsung sampai 2021. Oh, saya rasa tuh Kalau ada masih itu. disabilitas, orang-orang apa ya, kayak merasa kayak ada kayak makhluk apa gitu yang datang, atau artis atau apa gitu, kayak dilihat-lihatin gitu. Ya biasa aja seharusnya. Jangan ditanyain Iya, apa gitu, di sini kamu mau apa? itu yang saya dapetin. Saya dianggap biasa aja. Jadi ketika saya berjalan gitu kan, kelihatan saya agak susah-susah. Orang jalan pakai tunanetra jalan pakai tongkat itu nabrak dong. Harus nabrak supaya tahu jalan ya nggak sih? Iya, iya. Diketok-ketokin semua. Kalau nggak diketokin saya nggak tahu jalan gitu kan. Cuman itu dibiarin, hanya ditanyakan, do you need help? Do you need Nah, itu help? Itu dia. biasanya. Kalau ditanyakan do you need help, terus saya bilang, ya, oh yes please, can you please show me? Can you please help me? I need to go to gitu kan. Saya mau ke sini gitu. Saya jawab begitu, baru mereka bantu. Saya jawab, oh no, I'm just here trying to do this. Atau saya mau ke sini mau coba ini aja. Terus saya Benar. dibiarin. Kalau di Indonesia tuh biasanya saya udah ditarik itu. Sini. Saya pernah naik bus, Mbak, bus inilah, bus ini dalam kota. Nah, kan ada tunanetra yang naik tuh sama anaknya 2 orang. Padahal anaknya itu sudah menuntunnya, Mbak. Anaknya bukan tunanetra, anaknya non disabilitas. Nah, tapi orang-orang itu kayak heboh sendiri, kayak gimana gitu, heboh banget gitu, kayak semua orang 3 orang itu langsung turun ngebantuin. Ya, padahal bisa jadi si bapak itu kan bisa, dan ada juga anaknya di sampingnya seperti itu. Itu sebenarnya apa ya? Iya. Mungkin Indonesia terlalu baik kali Mbak ya, terlalu baik. Iya, itu dia. Itu memang apa sih dasarnya itu sih baik. Cuman gimana caranya baiknya itu positif gitu. Baiknya itu jangan jatuh hanya di kasihan kan gitu. Kasihannya juga jangan jadi kasihan yang nggak ngasih kesempatan. Kasihan yang kasih kesempatan kan gitu. Kadang ada kasihan Jadi yang akhirnya orang yang dikasihan itu nggak bisa mengembangkan dirinya karena selalu bener. dikasihani. Mau ngapa-ngapain Iya. nggak usah, kamu nggak usah ini, nggak usah itu. Iya, bener. Jadi di sini itu yang saya dapatnya. Mereka ramah terus ngasih kesempatan gitu. Jadi satu hal, kemanapun saya pergi itu nggak tahu karena sayanya yang bawa tongkat merekanya jadi baik banget. Tapi saya rasa enggak, memang begitu semua. Selalu ada sapaan. Hi, how are you? Walaupun kita baru ketemu nggak pernah kenal ya. Hi, how are you? Ujungnya
have a nice day, itu selalu. Oke. Itu ibaratnya Siapapun ketemu, kayak ini ya di Indonesia basa-basi umum ya kayak. Tapi kalau orang Indonesia sendiri nggak ada yang gitu sih Mbak, misalkan ketemu nggak di pinggir jalan. nggak ada kan, nggak ada kan. Palingan dengan Jadi orang yang dikenal, palingan dengan orang yang dikenal. iya, setidaknya masuk ke toko, Hmm. kecuali masuk Indomaret ya, Ya, Indomaret ya Indomaret mah emang sudah SOP-nya Mbak. Indomaret mah, iya selamat datang gitu kan. Toko mana aja, ada nggak sih disapa? Ya selamat datang, mau beli apa gitu kan. Indomaret ya begitu. Hmm. Cuman kan ini toko apa aja. Kalau di sini begitu, masuk ke toko apa aja, ketemu ke kantor apa aja. Hi, how are you? How are you today? Bagaimana harimu hari ini? Kan di Indonesia ada sih nggak nanya gitu? Saya rasa nggak ada. Ya. Jadi sebenarnya Jadi anggapan kalau mungkin anggapannya kan selama ini orang Indonesia Timur itu orang apa namanya, orang Indonesia lah itu ramah uh, seperti itu. Tapi bukan berarti negara lain iya, juga tidak ramah, negara lain juga bisa bener, ramah. bisa ramah banget di sini. Jadi enggak, soalnya saya nganggapnya kalau sebelum saya datang ke sini gitu kan, mau nggak sih ya orang-orang bule ini bantuin gitu. Memang saya dengar baik, cuman bisa nggak ya kan gitu. Ternyata saya nyampe ke sini, wah mau banget, bisa banget, ramah banget, ngajak ngobrol banget. Eh, satu hal, seseorang tunanetra gitu, orang dengan tunanetra itu yang diajak ngobrol kucuk-kucuk duduk gitu, terus diajak ngobrol panjang. Saya rasa nggak banyak kejadian kalau di Indonesia di kota apapun. Iya Mbak, Jadi itu saya setuju sih Mbak, karena sudah ini duluan. Yang pertama kalau dengan obrolan-obrolan dengan kemarin ada obrolan dengan yang grup pembahasan low vision kemarin. Yang pertama karena orang udah ini duluan, sudah negatif thinking duluan. Ini orang kalau diajak ngomong tersinggung nggak ya kalau iya, ada rasa takut takut ya. menyinggung. Kalau saya sih nganggapnya mereka kurang paham aja. Orang-orang kebanyakan nggak tahu cara berkomunikasi dengan seseorang tunanetra, terutama tunanetra ya. Karena kan tunanetra itu kadang-kadang fisiknya langsung kelihatan, matanya nutup gitu kan. Jadi kayak gitu. Menurut Kalau Mbak di kenapa? sini, Kalau di sini ya lanjut aja Mbak. iya, kalau di sini karena itu tadi saya bilang dianggapnya biasa aja. Hmm. Jadi kalau diajak ngobrol ya ngalir aja. Ngobrolnya Menurut bisa Mbak itu panjang. karena apa? Menurut Mbak itu karena apa? Orang-orang di sana itu lebih bisa nggak takut gitu ngomong sama disabilitas. Mindset kali ya, open minded. Orang-orang di situ lebih open minded, lebih menerima perbedaan. Jadi yang beda-beda itu biasa dan itu balik lagi individual. Jadi nggak ada yang Mungkin karena ini berkaitan dengan individualnya kali Mbak ya. Karena ini individual jadi sebaiknya saya nggak mencampuri urusan orang lain seperti itu ya. betul dan tidak ada pertanyaan eh, kok bisa sih nggak ngelihat Nah, itu dia. gimana. Itu dia pertanyaan yang justru yang di Indonesia itu adalah pertanyaan wajib, Mbak. Benar wajib pertanyaan Kenapa? pertama Kamu itu. kenapa? Kamu kok bisa Kenapa gitu? gitu? Lah, Nggak ada. Di sini sama sekali tidak ada yang menanyakan kenapa bisa hilang penglihatan atau nanya dari kecil ya. Ada ditanya gitu nggak sih? Dari kecil ya nggak ngelihatnya. Saya sering ditanya kalau di Indonesia. Di sini nggak ada. Jadi saya datang dengan keadaan tunanetra, walaupun memang diakui ya tunanetra saya itu saya masih melek matanya, cuma saya ngelihatnya nggak fokus. Jadi dengan keadaan saya, mereka datang tanpa mempertanyakan keadaan saya. Saya datang ke satu tempat, mereka nggak nanya keadaan saya bagaimana, yang ditanya cuma how are you, dan itu sangat umum kan. ada nggak yang Bagaimana bertanya, keadaan Mbak? kamu? Kenapa sih sudah melihat HP deket banget? Ada nggak yang bertanya gitu, Mbak? Nggak ada, tidak ada yang bertanya tentang hal-hal kayak gitu, nggak ada. Jadi nanyanya udah langsung Enak ya, maksudnya umum aja gitu. salah satu Kuliah kelebihannya mungkin di sana ya, maksudnya tidak mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipertanyakan seperti itu. bener, walaupun kalau mau positif aja gitu kalau saya ya. Kalau ditanya ya saya jawab. Iya, Kalau iya, nggak ditanya ya apa kan gitu. benar-benar. Cuman sikapnya perbedaannya antara di Indonesia salah satunya dengan Nah, di sini ya kayak gitu. Di sini apa ya? sudah tidak lagi ditanya. Tidak apa ya? Maksudnya kitanya mencari yang mana ini ya, yang terbaik lah. Maksudnya
di Indonesia mungkin masih seperti sekarang ini, orang-orangnya kan Indonesia masih ini, masih kayak kebersamaannya mungkin entah kebersamaan atau masih apa ya, maksudnya di Indonesia itu Mem kan sifat ini ya, sifat komunalnya mungkin istilahnya ya, masih kayak merasa orangnya itu bukan kebalikan individualis kan komunal. Nah, jadi orang itu merasa melihat orang lain itu harus ini ibaratnya dalam tanda kutip seperti dicampuri lah urusannya, bilang kamu dirangkum, ya, ya gitu padahal ya. padahal mah ini apa namanya, kita kan nggak nyaman juga kalau ditanya macam-macam kan. Iya sih, ke culture-nya ya, memang culture-nya memang sudah begitu. Dan positif negatif sih saya ngelihatnya. Kadang-kadang ya Kadang ada oke, bagusnya juga Mbak, maksud kadang ada juga bagusnya Mhm. kayak budaya Indonesia yang kayak kebersamaan itu yang tinggi, ada juga baiknya. Karena kan kita apa ya, kayak dimanapun kita ke Indonesia itu seolah-olah itu kita tidak merasa asing kan Mbak ya. Iya benar, kalau itu ya. Nah, kalau di sini jeleknya jadinya karena terlalu individual itu, kadang entah entah sayanya aja gitu, kadang-kadang kayak udah capek saya keliling-keliling, aduh ini mana sih orang-orang kok nggak ada, karena saking dibiarin ya, kadang-kadang saya capek sendiri. Iya, Jadi iya. saya lebih lebih nyari kadang-kadang malah. Umum nggak sih misalkan tidak kita di jalan tiba-tiba, kan di Indonesia kan lumrah ya basa-basi, "Mau ke mana?" "Oh, orang dari mana?" "Oh, dari ini, dari Bandung." "Oh, di Bandung begini begini begini." Itu lumrah nggak sih Mbak di sana? Yang tiba Lumrah sih di sini ya sama aja. sama aja Cuman berarti ya? nggak, memang ya sama aja sih. Kalau saya jatuhnya sama aja. Tapi memang apa ya? Nggak kalau di jalan kayak kayak saya bilang tadi gitu kan, ditanyain how are you, disapa begitu kan. Pas masuk ke toko gitu kan. Jadi kalau kita memang ada interaksi dengan orang tersebut. Cuman kalau memang di jalan ya, jalan-jalan aja gitu. Jadi yang nggak gitu. Saya makanya itu saya ngerasa tuh yang tidak terlalu berbeda sih. Saya Tapi sebenarnya Mbak ya, kalau di ramah-ramah kota-kota, aja. tidak bisa digeneralisir juga sih Mbak, saya ingin Hmm. menambahkan. Kalau di kota-kota di Indonesia itu ya mungkin sudah lebih individualis. Yang saya maksud itu adalah kalau ketika kita ke daerah-daerah mungkin yang agak pinggiran kota atau bahkan di desa-desa, nah itu masih sangat tidak Ah, individualis kan Mbak gitu. Di kota kan kayak di Jakarta itu sudah sangat individualis saya rasa Mbak. iya ya, iya sih pastinya lah ya. Kayak tinggal di apartemen, Eh, tetangga sebelah kan nggak kenal kayak gitu ya. Kayak di komplek kan sudah gitu kan Mbak ya, menurut saya ya. iya iya, ya, ya Mungkin gitu tadi sih kayaknya ya. perkataan tadi yang sebelumnya itu berlaku untuk yang daerah-daerah pinggiran kota mungkin atau daerah pedesaan pastinya. Di pedesaan saja itu Mbak kayak orang ujung sini ke ujung sana saja sudah saling kenal Mbak. Mm-mm. Iya, bisa juga. Iya, iya sih. Saya pernah tinggal setahun di Alor, Ya. Nusa Tenggara Timur. Dan di Keber situ memang wah, kebersamaannya kan nggak sangat kuat ya, kebersamaan bisa. apalagi daerah-daerah yang jauh dari Iya, perkotaan. iya benar. Sangat gitu kan, banyak kegiatan bersamanya gitu. Ini bisa jadi karena memang culture-nya seperti itu. Mhm. Memang iya, jadi kebersamaannya itu luar biasa. Satu lagi hal, tidak begitu banyak fasilitas hiburan yang Mhm. dinikmati sendiri-sendiri gitu. Nah, salah Jadi memang satu yang keadaan. sifat yang saya bilang tadi sifat komunal kebersamaan itu adalah misalkan ada satu orang yang sakit, tetangga. Nah, semua orang itu ibaratnya kayak punya kewajiban untuk menjenguknya kan, Mbak. Ibaratnya minimal datang aja setor muka gitu kan. Kalau di luar negeri yang individualis mungkin tidak terjadi, orang sakit mah sakit aja, mungkin yang, ini hanya temannya saja seperti itu. Itu menurut saya sisi positif dari yang budaya Indonesia yang tadi itu. Untuk mengimbangi tadi perkataan-perkataan yang ya semua ada posisi positif negatifnya lah. Tinggal ditingkatkan aja yang baiknya. Kalau Indonesia menjadi orang yang kebersamaannya tinggi tetapi mereka juga tetap menghargai disabilitas dan tidak menanyakan hal aneh-aneh kan lebih bagus lagi kan Mama ya. Gitu. Iya, jadi sikon sih gitu, jangan yang memang ujuk-ujuk terus nanyanya yang ke situ gitu. Makanya eh, orang-orang dengan disabilitas itu lebih maju ke depan. Eh,
lebih menunjukkan diri. Jangan stay at home, jangan diem-diem aja. Biar yang lain gitu ngelihat nggak kaget. Jadi harus membiasakan mereka melihat yang beda-beda gitu. Jadi pembiasaannya kayak gitu. Saya sebenarnya ini masih ada rencana di awal banget dulu itu sama teman-teman, karena kita ngerasa awareness, pengetahuan mengenai disabilitas, orang-orang dengan disabilitas itu harus diketahui dari dasar. Jadi kita kepikiran kemarin itu, kita datang ke SD-SD yuk, kita bikin acara di SD gitu, memperkenalkan tunanetra itu seperti apa sih, orang dengan kursi roda itu seperti apa sih. Jadi nggak ada lagi tuh anak-anak SD yang kalau ngelihat orang pakai tongkat terus matanya merem gitu, nggak mungkin tidak diketahui, tapi dilihatin dari jauh, dilihatin gitu, kayaknya apa ya, terus takut gitu, terus nggak mau menyapa gitu. Jangan sampai ada yang anak-anak SD zaman now yang seperti itu lagi gitu. Jadi kemarin tuh kita ada rencana seperti itu. Itu sangat menarik, itu sangat menarik. Apalagi targetnya anak SD, karena menurut saya usia-usia segitu itu adalah usia-usia paling terbaik untuk memberikan pemahaman kepada manusia, Mbak. Usia terbaik itu. Kalau dari anak SD paham gitu kan, sampai ke atas insya Allah paham gitu kan. Jadi kemarin kita kepikiran itu kayak gitu. Setidaknya dikenalin, diajak. Jadi jangan nanti jadi orang yang sudah dewasa ketemu sama seseorang tunanetra, ketemu sama orang dengan hearing aid, dengan alat bantu pendengaran, terus nggak tahu ngomong apa, nggak tahu cara berkomunikasinya seperti apa. Kan kebanyakan kayak gitu kan. Makanya jadinya jatuh-jatuhnya nanyanya kok bisa sakit, nanyanya sakit lagi kan. Dan mungkin di pelajaran SD itu juga, di edukasi itu juga yang tadi diajarkan juga bahwa memang mereka ini kondisinya berbeda, tapi bukan berarti harus ibaratnya dikasihani atau ditakuti atau ditertawakan segala macam. Itu ibaratnya memperkenalkan lah, ini ada orang yang seperti ini, dia begini sehari-harinya, dia tidak bisa melihat, tetapi dia masih bisa beraktivitas, yang berkursi roda juga begitu dan segala macam. Akhirnya mereka ini terbiasa, sudah bukan hal yang aneh lagi. Oke. Iya. Oke. Kenapa Mbak ada kata terakhir Mbak yang ingin disampaikan sebelum kita menutup pembicaraan ini? Kata-kata terakhir, aduh serem banget ya. Maksudnya pesan-pesan. Iya, untuk nutup ya. Saya cuman mau bilang, jadi bagi yang dengerin terus berminat untuk mengambil beasiswa apapun, PDP, AAS, Chevening, yang dari Amerika itu Fulbright, apapun. Keadaan Anda seperti apapun, disabilitas tanpa disabilitas, miskin, kaya, apapun, coba aja. Bisa ada jalannya. Saya cuma mau bilang itu aja. Setuju, sangat setuju Mbak. Jadi semuanya kembali ke diri masing-masing dan mungkin dan lingkungan sekitar, seperti itu. Karena semuanya sudah ada fasilitasnya, peluang beasiswanya itu ada. Iya. Ya. Baik, terima kasih Mbak telah menemani saya selama beberapa menit belakang, bahkan mungkin berapa jam. Baik, terima kasih kepada Mbak Imel. Semoga lancar di sana kuliahnya sampai selesai dan lulus tepat waktu. Iya, itu dia. Masnya juga semoga tepat waktu selesainya, aman-aman semua, lancar semua. Amin. Dan semoga sehat-sehat selalu di sana Mbak ya, terhindar dari COVID-19. Iya, amin sama-sama. Semoga sehat-sehat semuanya. Oke, baik, terima kasih banyak ya Mbak, dan buat teman-teman semuanya terima kasih banyak juga sudah mau menyaksikan apa yang saya bahas dengan Mbak Imel. Semoga ada manfaatnya dan apapun tujuan kalian, semoga dapat lancar dan sukses. Amin. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.